Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu dengan channel Insight Quran. Nah, channel ini adalah channel pribadi saya yang isinya mengeksplorasi mengenai kata-kata di dalam Quran, ya mengetahui secara jelas maknanya melalui analisis korpus secara literal, ya SI sesuai dengan apa yang tertulis di dalam Quran. Dan kalau kita ingin mencari penjelasannya terhadap apa-apa yang belum kita pahami yang ada di Quran, maka penjelasannya pun bisa kita temukan di dalam Quran. Ya, hari ini saya akan membahas mengenai kata hikmah. Biasanya kita kalau mengalami kejadian gitu kan ya, terus kita berusaha untuk menemukan gitu kan, apa ya hikmahnya, apa ya hikmahnya. Nah, itu ya, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari suatu kejadian misalnya kan, itu disebut dengan hikmah. Nah, bagaimana dengan hikmah menurut Quran? Gitu ya. Nah, karena ternyata kalau kita amati kata hikmah di dalam Quran, biasanya hikmah itu menempel dengan kata kitab, ya. Misalnya di surat 2 ayat 129 yang akan kita buka. Di situ dikatakan bahwa Rasul itu akan mengajarkan, Rasul itu diajarkan oleh Tuhan kitab dan hikmah. Nah, apa kitab dan apa hikmah, gitu kan ya. Nah, kita akan bereksplorasi mengenai kata hikmah ini. Nah, kalau kita buka korpus dan kita cari ya lewat konkordansi itu kata-kata yang sama di ayat-ayat yang lainnya, maka kita akan menemukan kata hikmah itu berjumlah sebanyak 20 kali, ya. 20 kali, dan ini saya sudah list ya. Saya sudah buka seluruh list di mana saja kata hikmah itu berada, gitu ya, dan kita akan membuka satu persatu. Nah, kalau kita melihat ya secara garis besar ayat-ayat tentang hikmah, ternyata hikmah itu tidak hanya diberikan kepada Nabi Muhammad saja, ya. Nah, tapi di Quran sendiri itu hikmah itu diberikan kepada, nah, di antaranya adalah kepada Nabi Isa, ya, atau Yesus, kepada Daud, kemudian kepada Muhammad juga, kemudian dimention juga bahwa hikmah itu diberikan kepada para nabi, ya, kemudian kepada ulul albab, kepada orang-orang yang beriman atau percaya kepada Tuhan, kemudian juga di antaranya yang secara eksplisit disebut adalah kepada Lukman. Nah, itu di antara em, hikmah itu kepada siapa diberikannya, ya. Ya, termasuk juga kepada Nabi Muhammad tentu saja. Ya, jadi kita akan buka surat 2 ayat 129. Ya, di sini dikatakan, Robbana, Tuhan kami, wab'as, kirimlah, dan kirimlah fihim, kepada mereka, Rasulan, seorang Rasul, minhum, dari mereka, ya, kirimkan pada mereka Rasul dari mereka, ya, maksudnya dari golongan mereka. Nah, yatlu, yang ia akan membacakan, alaihim, atas mereka, ayatika, ayat-ayatmu, ya, wayu alimuhum, dan yang akan mengajarkan kepada mereka Alkitab wal hikmah, kitab dan hikmah,
wa yuzakihim dan mensucikan mereka. Jadi Rasul ini akan mengajarkan kitab dan hikmah dan mensucikan mereka. Ya, innaka sungguhnya anta engkau al-aziz, maha perkasa, al-hakim, maha bijaksana. Ya, jadi Tuhan itu ayat ini sebenarnya ayat ini merefer ke Ibrahim ya. Jadi yang berdoa itu adalah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim berdoa, Tuhan kami utuslah pada mereka ya seorang rasul dari kalangan mereka ya. Oke. Ya, berikutnya kita akan membuka surat 2 ayat 151. Ya, di sini dikatakan kama ya, sebagaimana. Ya, ini sebetulnya ayat sambungan dari ayat sebelumnya tentu saja ya. Nah, jadi silakan teman-teman bisa baca sendiri ayat sebelumnya itu apa. Ya, sebagaimana arsalna kami mengutus fikum kepada kalian rasulan rasul minkum dari kalian. Yatlu ia membacakan alaikum atas kalian ayatina ayat-ayat kami wa yuzakikum dan dia mensucikan kalian wa yu'allimukum dan ia memberitahukan kalian Alkitab wal hikmah, kitab dan hikmah. Wa yu'allimukum dan ia me- memberitahu kalian ma apa-apa yang takunu kalian uh, malam takunu apa yang belum kalian tak lamun ketahui ya. Ya, jadi di sini jelas bahwa Tuhan itu mengutus Rasul mengajarkan kitab dan hikmah, kemudian mensucikan, ya, mensucikan, membersihkan umatnya, umat yang di situ diturunkan Rasul, gitu ya. Jadi tugas Rasul itu adalah itu, mengajarkan kitab dan hikmah dan mensucikan, ya. Oke. Ya, kemudian kita akan buka lagi ya ayat yang ini merefer ke Nabi Muhammad ya. Oke. Kemudian kita akan buka surat 2 ayat 231. Ya, ini berbicara tentang talak ternyata ya. Hmm. Oh iya. Jadi di bawah sini ada peringatan ya, ketika mentalak itu ceraikan dengan baik. Jangan ditahan-tahan untuk memberikan kemudorotan. Jangan menjadikan ayat-ayat Tuhan sebagai permainan. Ya. Kemudian di akhir ayat ini, um, wazkuru, ya, dan ingatlah oleh kalian nikmat Allah
nikmat atas kalian, wama dan apa-apa yang anzala dia menurunkan alaikum atas kalian min minal kitab dari kitab wal hikmah dan hikmah ya'izukum dia mengajarkan kalian bihi dengannya ya. Wattaqullaha dan bertakwalah atau takutlah kepada Tuhan. Wa'lamu dan ketahuilah anna sesungguhnya Allah Tuhan bikulli atas segala syai'in sesuatu alim maha mengetahui ya. Jadi ya ini adalah salah satu ayat yang berbeda ya karena membahas tentang talak lalu tentang perceraian, lalu di bawahnya Tuhan mengingatkan apa yang ada di dalam hikmah dan kitab, ya. Oke, ya. Kita akan teruskan. Nah, ayat 2 ya, ayat 2 surat 2 surat 2 ayat 251 surat 2 ayat 251 ya. Ya, ini tentang Daud ya. Oke. Fahazamuhum. Maka mereka mengalahkannya, mengalahkan mereka. Ini mengalahkan mereka, mereka merefer ke tentara Jalut. Ya. Biiznillah, dengan izin Tuhan, waqotala Dawudu, dan Daud membunuh Jalut. Ya. Wa'atahu, dan uh, wa'atahullahu, dan Tuhan memberikan al-mulku, ya, kerajaan, wal hikmah, dan hikmah, wa'allamahu, dan dia mengajarkan mimma dari apa-apa yang yasha dia kehendaki. Walaula dan seandainya daf'ullahi ya daf'ullahi nasa eh, ini tuh tidak ada ya, tidak ada perlindungan manusia ya dari Tuhan biba'din dengan sebagian mereka apa ba'dhum biba'din sebagian mereka dengan sebagian yang lain lafasadati pasti rusaklah bumi walakin Allah akan tetapi Tuhan zu mempunyai fadlin karunia alal alamin atas semesta alam. Ya, ini lebih ke perlindungan ya. Perlindungan Tuhan. Seandainya tidak ada walaula dan seandainya tidak ada perlindungan Tuhan ya terhadap manusia, ba'dohum sebagian mereka bibadin dengan sebagian yang lain pasti rusaklah bumi. Ya, itu ya. Ini ayat yang menarik karena Tuhan itu memberikan perlindungan kepada manusia, ya, supaya bumi itu tidak rusak. Oke.
Ya, menarik ya ayat ini. Oke, kita teruskan. Surat 2 ayat 269. Ya, ini ada hal yang menarik tentang hikmah ya. Di sini katakan yukti. Dia memberikan al-hikmah. Hikmah itu mayyasya, siapa yang kepada siapa yang dia kehendaki. Ya, wa mayyu'ta, dan siapa yang diberikan al-hikmah, diberikan hikmah, fakot, maka sungguh utia, ia diberikan khairon, kebaikan, kasiron, yang banyak. Wama, dan tidaklah ia zakaru, mengambil pelajaran, illa, kecuali ulul albab, kecuali ulul albab ya. Nah, jadi di sini tuh yang bisa menerima ya atau mengambil pelajaran apa yang dikatakan oleh Tuhan adalah ulul albab ya. Dan Tuhan memberikan hikmah ya kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan ketika seseorang diberi hikmah oleh Tuhan, sebetulnya ia diberikan kebaikan yang banyak. Nah, ini ya. Jadi ini ayat yang menarik karena berkait dengan orang-orang yang Tuhan kehendaki untuk diberikan hikmah, dan orang yang bisa mengambil pelajaran itu adalah ulul albab. Ya, jadi ini bisa dikatakan bahwa orang yang diberi hikmah itu sebetulnya tidak lain adalah ulul albab, karena ulul albab yang bisa mengambil pelajaran. Ya, oke. Kita lanjutkan. Surat 3 ayat 48. Ini salah satu surat yang menarik karena kita akan menemukan bahwa hikmah itu diberikan kepada, nah, pada diantaranya di ayat ini adalah, ya kita lihat ya, surat 3 ayat 48. Ya, surat 3 ayat 48 ini berbicara tentang Isa atau Yesus ya. Nah, di sini dikatakan wa yu'allimuhu, dan dia ini Tuhan ya mengajarkan kepadanya ya, ya, mengajarkan kepadanya. Nya ini merefer ke siapa? Kepada Yesus ya, kepada Isa. Alkitab wal hikmah. Jadi Tuhan mengajarkan kepadanya, kepada Yesus, kitab dan hikmah, wa Taurat, dan Taurat, wal Injil, dan Injil. Nah, jadi di sini kalau kita memperhatikan ayat ini sangat clear ya bahwa Tuhan itu mengajarkan Nabi Isa atau Yesus itu banyak ya, mengajarkan Alkitab dan hikmah dan Taurat dan Injil ya, komplit banget ya. Nabi Isa ini pemahamannya. Oke. Ya, kita lihat berikutnya surat 3 ya, 3 ayat 81. Ya, oke. Nah, di sini em, tentang perjanjian para nabi ya. Wa'id, dan ketika akhazallahu, ketika Tuhan mengambil misako, perjanjian an-nabiyina, perjanjian dari para nabi ya,
lama sungguh apa yang ataitukum aku berikan kepada kalian min kitab dari kitab wa hikmah dan hikmah ya. Summa kemudian ja'akum datang kepada kalian rasulun seorang utusan musaddiqun yang membenarkan lima terhadap apa-apa yang ma'akum bersama kalian. Nah, itu ya. Dan seterusnya bisa dibaca ya. Nah, maka di sini kita melihat bahwa hikmah itu, kitab dan hikmah itu diberikan kepada para nabi, ya, para nabi. Nah, kemudian Rasul itu datang, ya, membenarkan apa yang ada pada nabi. Jadi di sini ada apa namanya definisi siapa nabi dan siapa Rasul, ya. Oke, jadi di sini para nabi diberikan kitab dan hikmah, ya. Oke, jadi kita masih ada di konsep ya, siapa saja sih yang diberikan hikmah, ya. Kemudian surat 3, ya, surat 3 ayat 164, ya. Kepada siapa lagi hikmah itu diberikan? Surat 3 ayat 164. Ya, ya ini sedang berbicara kepada orang-orang yang beriman ya, orang-orang yang percaya. Lakor, sungguh, manallahu, Tuhan telah mengkaruniakan alal mukminin atas orang-orang yang percaya, ya, percaya kepada Tuhan. Ba'asa ketika dia mengirim, ya, fihim kepada mereka, ya, kepada mereka, kepada orang-orang yang percaya, rasulan, seorang rasul min anfusihim dari diri mereka sendiri, yatlu membacakan alaihim kepada mereka ayatihi ayat-ayatnya wa yuzakihim dan ia membersihkan mereka wa yu'allimuhum dan mengajarkan mereka Alkitab dan hikmah wa'in dan sedangkan kano mereka mingkoblu dari sebelum itu lafi sungguh dalam dolalim mubin dalam kesesatan yang nyata ya. Jadi di sini bahwa Rasul itu mengajarkan kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kitab dan hikmah sehingga orang-orang yang percaya kepada Tuhan itu juga memiliki ya memiliki pemahaman akan kitab dan hikmah gitu ya. Oke. Ya, kemudian surat 4 ya. Nah, surat 4 ayat 54. Ya, ini berbicara tentang orang yang musyrik ya. Orang yang musyrik yang melakukan syirik ya. Nah, di sini dikatakan atau yahsudun mereka dengki
ya, orang-orang musyrik ini dengki annas pada manusia Allah atas ma apa-apa yang atahumullahu, apa yang Tuhan berikan kepada mereka, min fadli, dari karunia-Nya. Fakot, maka sungguh ataina, kami telah memberikan ala Ibrahim, keluarga Ibrahim, Alkitab wal hikmah, kitab dan hikmah, wa atainahum, dan kami berikan kepada mereka mulkan, kerajaan atau kekuasaan, azima, yang sangat besar, ya, atau kekuasaan yang agung. Ya, ah, oke, jadi di sini Tuhan memberikan kepada Allah Ibrahim, ya, kepada keluarga Ibrahim, kitab dan hikmah. Ya, sekian dulu pembahasan tentang hikmah. Kita akan lanjutkan di sesi yang kedua, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.